Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak-bapak, Waalaikumsalam. ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan materi yang ringan saja, tapi sepertinya sering tidak difahami dan yang ringan kadang-kadang terkesan berat ya. Yaitu kewajiban menuntut ilmu ya. Kita kenal di dalam Islam ada kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Sebetulnya pertanyaannya adalah ilmu yang diwajibkan itu adalah ilmu yang bagaimana? Di sini yang kadang-kadang terkesan pelik, kecuali kalau kita memang sudah terbiasa menggumuli ilmu-ilmu keislaman. Soalnya adalah karena di dalam masyarakat kita yang paling melekat adalah pembagian ilmu ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama ilmu agama, yang kedua ilmu umum. Akibat pembagian seperti ini, kadang-kadang terkesan seolah-olah ada ilmu yang dinomorduakan, yaitu ilmu umum. Nah, ini menomorduakan ilmu umum sebetulnya bukan bagian dari pemahaman agama yang kita mestinya sungguh-sungguh pahami. Mengapa begitu? Karena sebetulnya Muslim itu diharapkan berilmu dan menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Karena itu di dalam lingkungan para ulama, pengkaji Islam yang menggumuli sumber-sumber yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk Al-Quran dan hadis yang disampaikan melalui lisan dan amal Rasulullah, pembagian yang dikembangkan bukan seperti itu. Pembagiannya adalah ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Mempelajari semua ilmu itu hukumnya fardu, tetapi ada bagian dari ilmu yang sifatnya fardu ain, saya kira kita hafal. Wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan, menguasai bagian ilmu yang fardu ain itu. Pada sisi yang lain adalah ilmu yang fardu kifayah, yang kalau kita tidak memahaminya, tetapi ada bagian dari masyarakat muslim yang memahami dan mendalaminya sehingga menguasainya, ilmu itu disebut fardu kifayah. Nah, termasuk ada bagian dari ilmu agama yang tergolong pada fardu kifayah. Dia tidak tergolong kepada fardu ain. Karena itu akan terbebani kalau kita tidak paham ini. Tidak paham dua kategori yang insya Allah akan saya coba jelaskan pada malam hari ini. Ada Dr. Ruben kan? Dr. Ruben itu mempelajari ilmu hukum dalam bidang apa? Kemudian ada Pak, kebetulan ada Dr. Asari mempelajari ilmu kedokteran. Itu semuanya ilmu yang disuruh dipelajari di dalam Islam. Tetapi dia bukan fardu ain. Ketika ada kawan-kawan muslim yang mempelajari ilmu itu dan menguasainya, kita terlepas dari kewajiban mempelajari itu.
Sementara kita sendiri masing-masing mungkin punya minat yang berbeda, minat keilmuan yang berbeda. Gitu. Nah, disinilah kemudian kalau kita pahami betul mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah menjadi sangat penting. Bagi saya, ilmu seperti Dr. Azhari sangat jelas penggunaannya bagi kehidupan manusia. Tanpa ilmu kedokteran kita susah sekarang ini untuk memelihara kesehatan fisik kita. Mungkin dulu tanpa ilmu kedokteran masih bisa, gitu. Tapi untuk masa sekarang, ketika ternyata kecepatan perkembangan virus saja sudah mengglobal, kita juga perlu pemahaman yang berada dalam ruang lingkup global terkait dengan upaya-upaya pencegahan virus dan pengobatan penyakit akibat virus itu. Siapa di antara kita yang tidak melihat arti penting itu? Mempelajari ilmu ekonomi penting. Tanpa mempelajari ilmu ekonomi, kemudian kita kepingin hidup sebagai masyarakat dan bangsa dengan kemampuan respon perkembangan ekonomi pada tahap sekarang yang ditandai dengan makin mengglobalnya pengaruh negara yang satu terhadap yang lain, tentu kita akan tertinggal. Gitu. Karena itu kaum muslim perlu mempelajari ilmu ekonomi, begitupun ilmu-ilmu yang lain. Kalau ada CMAT itu kan belajar hukum internasional, itu juga ilmu yang fardu mempelajarinya, ilmu yang fardu kifayah. Nah, di samping itu ada bagian dari ilmu yang bernilai sebagai fardu ain, yaitu ilmu-ilmu keislaman yang memang harus kita kuasai dalam batas minimalnya agar kita bisa mengisi kehidupan kita ini dengan identitas dan amal keislaman yang sepatutnya memang kita lakukan sebagai seorang muslim. Karena itu di Malaysia ada kelas belajar khususnya pada level anak-anak disebut KAFA, disingkat KAFA, kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Istilah Fardu Ain itu tidak ada dikenal di dalam sepanjang yang saya ketahui peristilahan belajar agama di Indonesia. Di Malaysia menjadi lebih gampang karena istilah itu digunakan. Kelas Al-Quran dengan harapan kita ini bisa mempelajari Al-Quran sehingga kemudian memiliki kadar ilmu yang cukup untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama kita. Tetapi yang fardu ain itu yang menurut saya penting sekali untuk kita ketahui dan kita ajarkan kepada anak cucu kita. Nah, ilmu yang fardu ain itu pada orang Malaysia ditargetkan untuk memungkinkan kita sebagai muslim menjadi orang yang beriman, dan berimannya itu dengan identitas keimanan yang diturunkan oleh Islam yang mengakibatkan kita tidak keliru memahami Tuhan dan sifat-sifatnya itu seperti apa. Nah, ini yang minimal harus
kuasai dalam kaitan dengan iman. Kemudian yang memungkinkan kita beramal soleh, ini bagian yang kedua. Yang dalam ilmu keislaman, kalau yang pertama tadi disebut sebagai ilmu dalam bidang akidah, dalam bidang yang menyangkut rukun iman, yang kedua ini menyangkut ilmu fikih, yang memungkinkan kita beramal soleh, setidak-tidaknya memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat secara benar, melaksanakan puasa secara benar, mengeluarkan zakat secara benar, dan nanti ketika kita mendapat kesempatan rezeki dari Allah, kita bisa pergi haji ke Baitullah. Nah, ini pasti kita sudah paham bahwa mengenai itu. Tapi persoalannya, batas minimalnya apa yang fardu ain itu? Ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Kemudian aspek yang ketiga, keilmuan yang fardu ain itu juga menyangkut aspek agama yang disebut sebagai akhlak mulia, akhlakul karimah. Kita harus paham moralitas dan akhlak minimal yang harusnya kita jadikan pegangan di dalam menata kehidupan kita. Kita harus paham misalnya apa saja yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan terkait dengan perilaku moralistik kita. Ini yang bentuk fardu ain yang ketiga. Hanya tiga itu. Kalau kita paham, misalnya lebih jauh, ketika kita melaksanakan sholat, kita bisa lebih rinci, lebih lanjut. Misalnya, sholat itu kan isinya, kalau definisinya ada aspek ucapan, ada aspek perbuatan. Nah, perbuatan itu menyangkut gerakan-gerakan sholat yang mungkin lebih mudah kita pahami gitu. Karena kita umumnya mungkin sudah menjadi muslim sejak semasa kecil. Kita sudah memahami itu. Yang sifatnya ucapan, yang paling penting untuk dikuasai betul adalah suratul Fatihah. Karena dia merupakan rukun. Karena suratul Fatihah itu berasal dari Al-Quran, cara pembacaannya menjadi harus kita usahakan betul-betul sebaik mungkin, semampu yang bisa kita lakukan. Kalau yang bukan Al-Fatihah, itu tidak wajib, ya. Pelajari saja rukun-rukun sholat itu. Yang bersifat ucapan, yang berasal dari Al-Quran, itu adalah pembacaan surah Al-Fatihah. Ini yang mari kita tanamkan kepada anak cucu kita, baca Fatihah itu usahakan sebaik mungkin. Jadi kalau kita memahami ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah, sesungguhnya tidak rumit. Karena kemudian terbuka bagi kita untuk mengembangkan dan belajar ilmu-ilmu lain sesuai dengan minatnya. Tadi saya dengar misalnya, surprise bagi kawan-kawan, Pak Ruben itu tiba-tiba berlari arah pendidikan tingginya menjadi ke dalam ilmu hukum. Dan ternyata di situ beliau bisa memberikan kontribusi keilmuan yang lebih luas, yang tidak pernah mungkin terbayang
di lingkungan kawan-kawan yang belajar dalam lingkungan ilmu eksakta yang lain. Dan itu perlu dipelajari. Jadi segala ilmu itu perlu dipelajari, tetapi kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita dan menjuruskannya kepada ilmu tertentu secara lebih maksimal, dan di situ kita berjasa kepada kaum muslim yang lain karena melepaskan mereka dari kewajiban yang fardu kifayah dalam bidang itu. Nah, ini yang harusnya kita pahamkan betul, gitu. Yang tidak rumit sebetulnya mengamalkan Islam itu, asal kita berpegang kepada patokan keilmuannya yang sangat jelas. Kita hafal ayat Al-Quran yang pertama kali turun, bunyinya Iqra, ya. Iqra. Iqra di situ kan artinya bacalah secara harfiah. Dan tidak disebutkan yang harus dibaca itu apa. Sehingga para ulama mengatakan bahwa segala ilmu perlu dibaca. Jangan sampai ada di lingkungan masyarakat muslim yang tidak membaca dan mempelajari ilmu itu. Yang membedakan antara kita dengan mungkin kawan-kawan lain yang bukan muslim, kita membacanya Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Membacanya dengan nama Allah yang kita yakini menciptakan segalanya. Ilmu yang dipelajari Pak Ruben itu diciptakan oleh Allah, ilmu yang dipelajari oleh Pak Azhari diciptakan oleh Allah. Tuhan yang Maha Mencipta. Kesadaran bahwa itu semua dikembalikan kepada Allah, ini ciri kita muslim. Karena itulah ketika kita belajar ilmu yang fardu ain, pemahaman tentang rukun iman menjadi sangat penting. Saya kira itu yang catatan pengantar yang ingin saya sampaikan. Saya ingin ada diskusi di antara kita, dan mudah-mudahan itu dari situ saya juga bisa belajar dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.